apa kan? Seperti tadi kan, balas pantun. Nah itu teman-teman ya. Bagaimana caranya agar kita memperoleh surga? Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dengan cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dijamin masuk surga. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, begitu, ya wahai manusia, itu manusia, bukan domba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, coba cari di Google. Ya ayuhan nas, nah itu wahai manusia, bukan domba ya, manusia. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Masih kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan Allah, maka dijamin masuk surga. Bukan la ilaha illallah Tuhan tiga. Nah, itu salah itu. Nyenggol-nyenggol dikit enggak apa-apa kan teman-teman, nyenggol dikit kan tadi beliau sampaikan. Nah jadi begitu Noel ya, Islam itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin masuk surga. Tergantung kita yang mau masuk atau tidak. Kalau kita mau masuk surga, ini jalannya, begini jalannya, begini caranya. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taati segala perintah-perintah Allah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dijamin masuk surga. Ya, apabila ada orang yang mati membawa dosa, tetapi bukan dosa yang menduakan Tuhan, maka dia tetap dicuci dulu. Makanya di Maryam 71 itu dikatakan seluruh manusia loh. Kalau merasa diri manusia ya termasuk kan, kalau domba tidak. Nah begitu, seluruh manusia akan masuk surga, seluruh manusia akan mendatangi neraka. Dan Maryam 72, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Kalah PK kalah debat jederkon ya. Lanjut. Oke, baik teman-teman. Oke, terima dulu kau ini teman-teman, gugup kau. Lanjut. baik ya teman-teman ya, seperti biasa loading masih berhalusinasi. Kita nggak usah heran kalau loading masih berhalusinasi, nggak usah heran. Ini pasien rawat jalan saya juga ini, si loading ini. Kenapa aku bilang pasien rawat jalan saya? Dia bermimpi mau mengubah Maryam 71 menjadi pasti masuk surga katanya. Ding, gimana lah cara berpikir kau Bang Loading? Jangan kau katakan pasti masuk surga, sedangkan Allah mau mengatakan pasti masuk neraka. Kamu siapa kok berani-beraninya mengubah firman Allahmu? Oke. Jadi dia tadi saya dengar membawakan tentang hadis ya, bahwa katanya menurut hadis semua Islam masuk surga. Siapa bilang? Teman-teman tolong dibantu tap ya. Aduh teman-temanku ini nggak ada yang. Ayo oke, tap aja, lancar terus tap-tapnya nih. Ini ya saya buktikan samamu ya. Ini ada banyak literasi Islam, yaitu hadis yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bertakwa itu masuk surga. Nih aku bacakan sama kalian ya. Nih. Di hadis riwayat Muslim nomor 2817 ya, tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka, tidak juga dengan aku. Ini siapa yang ngomong? Nabinya si Loading yang ngomong ini. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Udah? Kenapa pakai helm? Malu ya waktu kelihatan mukanya ya, dibongkar semua ya. Loading. Dan menyelamatkannya dari neraka tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah.
Jadi buat apa berpahala kalau semuanya diputuskan sama Allah mu loading? Nah, apalagi? Nah, ini juga. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi mereka itu kekal di dalam neraka. Ya, ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ngerti kan? Al-Baqarah 82 ya. Oke, di mana lagi ayatnya? Nah, banyak lagi nih. Di dalam hadis ya, tidak akan masuk surga seorang pun di antara kalian dengan amalnya. Ini jelas. Tidak akan masuk surga seorang pun dari antara kalian dengan amalnya. Udah jelas ini, apa lagi? Masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Ini kita buka lagi ya. Di hadis riwayat Al-Bukhari 5349 dan Muslim 2816. Tidak akan masuk surga seorang pun di antara kalian dengan amalnya. Mereka berkata, tidak pula dengan engkau wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, tidak pula denganku, kecuali jika Allah meliputi dengan rahmatnya. Jadi jangan merasa masuk surga Bang Loding. Masih kurang lagi. Nah, ini kubawakan dari yang namanya Al-Quran. Kalau kau masih kurang puas, nih. Tidak seorang pun di antaramu melainkan mendatangi. Coba ngaku dulu kau, termasuk kau kan Loding? Coba jawab dulu, termasuk kamu kan, masuk neraka kan, Islam kan? Tidak mau dijawab, malu dia kayak kemarin kau buat aku kayak gitu. Oke, jelas ya, ini dia ya. Nah, apakah kata wariduha itu adalah keluar atau masuk? Dijelaskan di penjelasan Al-Quran mereka ini, dijelaskan ya. Nih, al-wurud dalam ayat ini berarti masuk, bukan keluar, jederkon. Nih, al-wurud wariduha berasal dari kata al-wurud. Dalam ayat ini berarti masuk, bukannya keluar. Loding, sini Loding. Hei. Malu dia pakai helm dia, malu dia. Udah ya, jelas ya. Tadi si Loding udah mengakui ya teman-teman. Katanya nanti kami dicuci dulu di neraka, katanya gitu. Oke, fine, kau dicuci dulu di neraka di ayat 72. Kita oke kan, tapi berapa lama? Jawab. Berapa lama dicucinya Loding? Oke. Tepuk tangan dulu. Dah? Terima. Oke teman-teman, kita tepuk tangan. Ya, kita bahas dulu subat-subat mereka ya. Tapi terakhir saya bertanya, kalian perhatikan netizen, akan dia terputar-putar seperti orang kebingungan itu. Tidak percaya? Nah, kita buktikan. Nah, baik, ketika dia mengatakan tadi, membawa satu hadis yang dimana kata Nabi, tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Begitu juga denganku kan, kata hadis seperti itu. Ya memang benar bang, kita masuk surga bukan karena amal bang. Siapa bilang kita masuk surga karena amal? Kita masuk surga itu karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiquna awalun minal muhajirin wa ansor walladzina taba'uhum bil ihsan wa radhiyallahu an wa radu'an. Carilah terjemahan di Google, bani terjemahan. Kita orang Islam itu masuk surga bang bukan karena amal, tetapi karena ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah baru kita butuh amal baik. Untuk mendapatkan amal baik kita butuh perbuatan baik. Untuk mendapatkan perbuatan baik kita butuh perkataan yang benar. Sehingga di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Dengan amal itu, jika kita mendapat amal baik, dengan amal baik itulah kita akan mendapat ridha Allah. Dengan ridha Allah itulah yang kita akan masuk ke dalam sorga, Bang. Begitu. Nah, tadi Anda, nih Bang, nih saya di sini, Anda mengatakan, oh itu kalian masuk surga tidak ada jaminan begini begitu. Kau ini baca Al-Quran cuma modal terjemahan, Tuhan palsu. Nih, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam mulai dia mulai kami masukkan ke dalam sorga, bukan peti, Bang, karena kita kalau ke sorga itu tidak ada bawa-bawa peti, tidak ada ya, yang dibawa mengalir sungai-sungai. Itu bukan sungai Jordan, tidak ada sungai Jordan di situ, masih kurang. Nih saya tambah nih, nih saya tambah nih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya, Bang, kekal, Bang. Tahu kekal? Kalau kekal Islam selama-lamanya, kalau kekal Kristen ada matinya. Yesus kekal. Yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Nih Bang ya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam sorga, yang dalamnya di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah? Tidak ada. Walaupun Yesus, tadi Anda mengatakan Yesus saja ada yang waktu dia disalib di sebelah mengatakan, hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus. Mimpi kau. Dia masih 3 hari di alam maut. Kesian orang itu tunggu lama sekali. Setelah di alam maut, ketika dia bangkit, dia masih 40 hari pula di dunia. Berlumut-lumut orang itu tunggu, mana si Yesus ini, katanya hari ini juga bersamaku di sorga, padahal dia prank saya. Ayo, nah Noel, nih, saya ini pertanyaan saya, perhatikan teman-temannya, perhatikan pertanyaan saya, dia jawab atau tidak, perhatikan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Kutanya sama kamu, syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, dan mana dalilnya? Jederkon. Kita ulang ya, kita ulang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, dan mana dalilnya? Silakan. Mari teman-teman sama-sama kita berputar-putar ya. Panadol siap. Oke, baik. Udah? Oke, baik. Ini kita perlu kasih tahu dulu ya sama penonton-penonton di sini bahwa Al-Baqarah 82 yang seperti yang disebutkan sama si Loading tadi bertentangan dengan tidak seorang pun yang beramal soleh itu akan diselamatkan, akan masuk ke surga, Loading. Tiba-tiba Al-Baqarah 82 bilang gini, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh masuk ke surga. Datang Muhammad, tidak seorang pun yang mengerjakan amal soleh masuk ke surga. Bingung deh. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke kiri.
nabinya aja nggak matching dengan Allahnya, mau kayak mana lagi orang? Sedangkan Nabi Muhammad, Nabi Siloding aja tak sepemahaman dengan Allahnya. Datang Allahnya, orang yang beriman masuk surga. Datang nabinya, orang yang beriman tidak masuk surga katanya. Bingung dong. Gimana nih? Mana yang betul ini? Mana yang betul ini? Bukan cuma sekali ini. Allahmu tak sesuai, tak matching dengan nabimu. Mengenai ayat berdusta pun udah tak sesuai mereka ini. Udah pecah kongsi. Allahmu bilang, katakanlah perkataan yang benar. Datang nabimu, berdustalah kau katanya. Ngerti lah kalau itu. Coba kau jawab dulu nanti itu ya, kok bisa kontradiksi di situ. Nah, sedangkan hadis dan perkataan Allah aja kau udah kontradiksi, belum lagi Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan dengan kepastian masuk neraka itu? Hah? Apa maksudnya kepastian masuk neraka kalau memang yang beramal dan beriman masuk surga? Satu dibilang pasti masuk neraka, satu dibilang ke surga. Bingung deh gue, bingung deh. Bingung kan? Bingung. Nah, sayangnya saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh alim ulama di dalam Al-Baqarah 82. Menurut Al-Baqarah 82, orang yang beriman akan masuk ke surga katanya. Ternyata saya selidiki bukan masuk ke surga. Nih, saya buktikan sama kalian ya. Saya nggak langsung percaya sama apa yang dikatakan oleh Al-Qur'annya Siloding ini, karena ada orang ini Tuhan selain Allahnya. Jadi nggak usah langsung percaya. Ini ya, perhatikan ya. Ini ayat aslinya ya, kita bunyikan ya. Wa aladina amanu wa amilu wa ila sayita ulaika ashabu ijanatihum fiha kaludina. Dan apa artinya? Orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu penghuni surga katanya. Kita teliti lagi, apakah benar ijaniti ini adalah surga? Saya bukan sembarangan percaya aja kayak kalau ding sorry. Kata kuncinya adalah surga. Udah, kata kuncinya adalah surga. Perhatikan kalau kita ambil terjemahan kata surga ini, kita masukkan ke kamus bahasa Arab. Ya ini dia, saya masukkan arti kata surga ini ke bahasa Arab. Apa artinya? Panitia, biar aku tahu, komisi. Ada arti surga itu, ijanati itu. Bukan surga itu loading. Tanya dulu, hei. Arti kata ijanati itu yang bahasa Arab yang dikatakan orang-orang beriman akan masuk surga, bukan surga, Ling. Ini artinya panitia, komisi pengawas. Udah, diawasi masih kalian, biar kau tahu. Bukan surga, jangan mimpi kau, Ding, woi. Kalau orang ini kan udah tahu lah kalian ya, menghafal aja kerjanya, artinya tak tahu orangnya artinya. Begitu di prank sama alim ulama, metong deh si loading di prank. Makanya gue bilang, aduh ding kalau keselamatan ding kalah telak ding, biar kau tahu. Tadi kan kau udah mengakui, tadi. Iya, semua kami masuk neraka, semua. Si Noel pun manusia dia kan, dia pun masuk neraka. Akui aja. Apakah Islam juga masuk neraka? Itu yang kau akui harus, jangan nggak kau akui ya. Yang kedua, apakah berapa lama di neraka? Itu aja, jangan banyak-banyak panjang lebar. Apakah kau mengakui semua Islam masuk neraka dan berapa lama di neraka? Itu dulu, oke? Jangan nggak dijawab ya bro. Oke, saya akan tanya tadi. Apa tadi pertanyaanmu? Udah, kalau menjawab nggak apa-apa ya, lewat ya. Oke, saya jawab pertanyaan tadi ya. Atau gimana? Atau nanti aja di putaran selanjutnya? Ding, gimana Ding? Makanya jangan terlalu fokus menghujat. Katanya ajak aja diskusi, kalau cuma mau menghujat boleh. Kamu dari tadi tidak jawab loh. Oke, baik. Ya, kita match sekali lagi saya tunggu jawabanmu ya. Nih. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang giliran saya ya. Habis itu kamu jawab dulu baru kamu sanggah ya. Nah. Oke. Sudah saya bilang tadi. Ya, sudah saya bilang tadi, orang Islam kata Nabi tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amalnya.
Memang kita masuk surga bukan karena amal. Kalau kita masuk surga karena amal baik, kalian keresteng juga. Kan waktu saya. Bagaimana kau ini? Bagaimana kau ini? Kan waktu saya ini. Nah, Ya, silakan. kita, ya sabar dulu. Jangan dulu kepanasan, tenang saja. Tenang saja. Tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena amal. Kalau kita masuk surga karena amal baik, kalian juga ini berbuat amal baik. Ada kebaikan yang kalian buat. Kalau kita masuk surga karena amal, berarti itu kalian juga pantas masuk surga. Karena kalian juga ada Kristen yang berbuat kebaikan, walaupun kebanyakan yang berbuat jahat. Tetapi karena kita masuk surga itu karena ridho Allah. Orang yang mendapatkan ridho Allah itu orang-orang yang beriman. Makanya Quran surah Al-Baqarah tadi yang pertama itu dikatakan, wahai orang-orang yang beriman. Nih, saya buka ya. Al-Baqarah tadi yang 82 itu. Wahai, di sini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman. Beriman dulu. Kalau beriman, pasti mendapatkan ridho Allah. Baru berbuat amal baik. Sekarang kau berbuat amal baik, tapi kalau kau tidak beriman, neraka. Nah ini tadi, ini saya kasih 2 pertanyaan buat kamu ya. Saya wakafkan sedikit waktu saya buat kamu untuk membahas pertanyaan saya ya. Yang pertama, aku, nih, perhatikan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Itu. Yang kedua, di Lukas 1:31 ini, jangankan ini saya sudah tangkis, jangan kau bilang Tuhan lagi ya. Ya. Di Lukas 1:31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamatkan dia Yesus. Kalau bahasa Indonesia kau tidak mengerti, nih saya tambah Lukas 1:31 versi bahasa India. Nih, lekhe. Kalau bahasa India Lukas itu lekhe. Ya, nih. Katumbar jahe, ormo ortodosto pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, marne-marne hanomanehi sohotahe. Jadi Hanoman. Jadi Hanoman. Coba kau terjemahkan itu Lukas 1:31 bahasa India. Nih, perhatikan. Aserehe, katumbar jahe, ormo ortodosto pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, marne-marne hanomanehi sehotahe. Hanoman. Coba kau perhatikan baik-baik nih. Kalau bisa bahasa India, kau perhatikan baik-baik nih. Aserehe, katumbar jahe, ormo ortodosto pure-pure jendegi, karte-karte marnehe, hanomanehi sehotahe. Hanoman. Bagaimana kalau bahasa Papua lagi? Bahasa Papua, bahasa Ambon. Oh, ai mukai, Yesus pun mama niai. Ai mukai, Yesus pun papa niai. Ai mukai, Yesus bukan Tuhan ai. Bagaimana kalau bahasa Thailand? Kau jawab itu ya. Kau jawabin yang ini saya kasih wakafkan waktu buat kamu, kau jawabin ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau pura-pura Tuhan. Pura-pura Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Itu. Ya. Karena ini memperoleh hidup yang kekal di Kristen. Jangan cuma menghujat saja kau ini. Original teks pun tidak tahu. Nanti dibuka original teks, pelanga plongo. Nah itu. Dijawab itu. Nanti ku kasih bahasa Thailand lagi. Nangis lagi di sudut. Ya, dijawab itu, tolong dijawab ya. Itu ingat Lukas 1:31 dia manusia, jangan bilang Tuhan lagi. Silakan. Pertanyaanku nggak kau jawab ya. Dijawab. Nanti kau ya.
Dijawab dulu. Jawab itu. Baik. Nih kita buka ya dari ayatnya langsung ya, saya buka dalilnya langsung. Nih saya buka ayat yang disampaikan si Loading tadi ya. Mengenai tentang Yohanes 6 ayat 47 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mempercaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, yang percaya kepada siapa yang memperoleh hidup yang kekal? Apakah percaya kepada Yesus Tuhan atau kepada siapa? Oke. Kita akan jawab pertanyaan si Loading ini dengan dalil dari ayat Roma 10 ayat 9. Ya, apakah yang percaya kepada Yesus Tuhan atau Yesus sebagai manusia? Baca ya. Kayaknya kau nggak umat umi kau kan, Bang? Kayaknya kau nggak umi lah, kan dibaca lah. Kalau umi kan nggak tahu baca, makanya dia menyuruh orang. Jadi orang yang menuliskan apa yang dibilang itu dia nggak tahu benar apa salah. Buat dulu di situ, Tono makan nasi. Datang orang bilangnya, oh enggak, buat aja Tono makan daging katanya. Karena kau tak bisa baca maka kau dikibuli. Nih, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah apa ini Loading? Sini dong. Apa ini namanya? Mengaku dengan nama siapa? Tuhan atau manusia yang kayak kau bilang tadi? Apakah mengaku dengan nama orang yang 3 hari nggak dikubur-kubur yang udah jadi gembung kayak ikan rebus? Nah, makanya kau disentuh sikit kau buang muka. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi kalau si Loading kan percaya sama siapa? Orang yang nggak bangkit-bangkit. Maka si Loading tidak akan pernah diselamatkan karena dia percaya sama orang yang tidak pernah bangkit. Dia percaya kepada manusia yang 3 hari nggak dikubur-kubur. Oke, lanjut. Nah, dia tadi buka berdasarkan Lukas 1 ayat 31. Itu katanya manusia. Loh, di sini nggak ada dibilang manusia, Ding. Di sini namanya Yesus, Ding. Yesus, bukan manusia ya, lo, Ding. Ini namanya Yesus ya, lo, Ding ya. Ternyata kau masih buta huruf, bro. Tak kirain lu udah bisa baca. Ternyata lu belum bisa baca. Oke, jadi kembali ke surah Al-Baqarah ayat 82. Kenapa ayat dikatakan orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan itu penghuni surga, beramal soleh, tetapi nabimu mengatakan orang yang beramal soleh itu tidak masuk surga? Sekarang Allahmu orang yang beramal soleh mengatakan masuk surga, kok pecah kongsi? Mana yang benar? Mana yang benar itu nanti jawab dulu. Ternyata pun kena prank juga kau. Ya, kau baca-baca bahasa